Oke guys, perkenalkan nama saya Theodorus Richard Daki dengan NPM 522041195. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu motherboard serta kegunaan dan fungsinya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam slide-nya. Oke, something about motherboard. Pengertian. Motherboard adalah papan sirkuit besar yang terletak di dalam casing komputer dan berfungsi sebagai pusat pengendalian dan penghubung antar semua komponen perangkat keras dalam sistem komputer. Yang dimana motherboard ini biasanya terbuat dari bahan yang non-konduktif seperti fiberglass dan memiliki jalur tembaga yang membentang di permukaan untuk menghubungkan berbagai macam komponen. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari motherboard atau induk dari sebuah komputer, kita selanjutnya mengenal fungsi motherboard. Fungsi motherboard adalah sebagai penghubung, yang dimana motherboard akan menghubungkan semua komponen perangkat keras utama, yang dimana seperti CPU, RAM, kartu grafis, kartu suara, ataupun hard drive atau SSD lainnya. Yang kedua adalah fungsi sebagai pengendali, yang dimana motherboard ini menyediakan berbagai hal, yang dimana konektor dan slot ekspansi untuk menghubungkan perangkat keras tambahan seperti kartu ekspansi atau kartu grafis card tambahan, kartu suara tambahan, dan lain-lain. Pada fungsi motherboard juga ada sebagai pengatur daya, yang dimana motherboard ini memiliki regulator tegangan yang mengatur pasokan daya ke komponen-komponen lain dalam sistemnya. Oke, yang terakhir adalah pengelola BIOS, yang dimana motherboard ini atau induk dari sebuah komputer ini menyediakan tempat untuk meletakkan BIOS atau yang disebut Basic Input Output System, yang dimana bertanggung jawab untuk memulai dan menganalisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan. Oke, kita masuk ke contohnya. Ada beberapa contoh yang dimana motherboard ini diletakkan, yang dimana beberapa contoh motherboard yang populer itu ada Asus ROG Maximus 12 Hero untuk buat kamu yang suka bermain game. Ada selanjutnya ada Gigabyte B550 Aorus Pro, yang dimana untuk menggunakan PC rumahan, bisa untuk kerja kantoran mungkin, atau sebagai macam tugas sekolah atau pendidikan kawan-kawan. Oke, yang terakhir ada MSI MEG Z590 Godlike, yang dimana motherboard ini adalah motherboard kelas atas untuk pengguna profesional. Misalkan untuk Anda yang sudah tingkat lanjut dalam memahami atau memang menggunakan perangkat motherboard yang sangat dibutuhkan ini. Oke, kita masuk ke jenis-jenis motherboard, yang dimana ada ATX atau Advanced Technology Extended, yang dimana bentuk motherboard yang paling umum digunakan untuk PC desktop, yang biasanya kalian temukan di yang kalian temukan di hampir semua desktop orang lain atau pengguna desktop. Yang kedua ada Micro ATX, yang dimana versi ini lebih kecil dari motherboard ATX. Biasanya digunakan dalam PC dengan faktor lebih kecil. Jadi mungkin PC ini lebih enteng atau lebih tidak memakan space yang lebih besar. Yang ketiga ada Mini ITX, yang dimana motherboard dengan faktor bentuk yang sangat kecil biasanya digunakan dalam sistem komputer yang sangat compact seperti HTPC atau home theater PC, atau sistem yang dirancang untuk keperluan tertentu, mungkin untuk sebagai
perusahaannya atau dengan kegunaan-kegunaan yang lain. Yang keempat adalah soket, yang dimana soket ini terdapat berbagai macam jenis yang ada di motherboard yang kompatibel dengan berbagai jenis prosesor tentunya, seperti Intel LGA dan AMD AM4. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian kelemahan. Walaupun motherboard ini bisa kita bilang seperti dewa atau emang sebagai induk, tapi tetap aja yang namanya suatu perangkat ataupun suatu yang diciptakan pasti memiliki kelemahan, yang dimana kelemahan dari motherboard ini memiliki keterbatasan ekspansi, yang dimana beberapa motherboard memiliki batasan pada umum jumlah slot ekspansi yang tersedia, dan dimana walaupun tidak semua, tapi secara garis besar motherboard yang diproduksi biasanya tidak memiliki jumlah slot ekspansi yang lebih besar. Yang kedua adalah keterbatasan kompabilitas, yang dimana setiap motherboard memiliki batasan kompabilitas tertentu dengan jenis RAM, prosesor, kartu grafis, atau perangkat keras yang lainnya. Yang dimana yang dimaksudkan dari keterbatasan kompabilitas ini bahwa tidak semua motherboard memiliki kecocokan atau kesamaan dan dengan jenis RAM, VGA card, atau suatu perangkat keras yang mendukung motherboard. Oke, yang ketiga adalah pembaruan teknologi, yang dimana dalam beberapa tahun teknologi komputer terus berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, motherboard yang sudah lama mungkin tidak mendukung beberapa fitur dan teknologi terbaru, sehingga pengguna harus mengupgrade motherboard mereka untuk tetap relevan dengan perangkat teknologi. Yang dimana yang dimaksud dengan pembaruan teknologi ini bukan suatu seperti update OS yang kita lakukan ke Windows atau mungkin di handphone teman-teman. Yang dimana yang dimaksudkan dari pembaruan teknologi ini, motherboard yang lama itu bukan di-upgrade secara software, tapi di-upgrade secara hardware. Yang saya maksudkan di sini adalah motherboard ini diganti dengan motherboard yang lain. Karena motherboard yang biasanya mungkin teman-teman pakai sekitar 3 atau sampai 5 tahun udah tidak zaman atau sudah tidak memiliki kompabilitas yang cukup baik dengan upgrade RAM, prosesor, dan lain-lain semacamnya. Oke, mungkin cuma sampai di sini saya menjelaskan tentang motherboard. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.